Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast yang akan membahas kisah, nilai, serta perjalanan budaya di sekitar kita. Pada episode kali ini kita akan menyelami dinamika interaksi lintas budaya di salah satu ikon wisata religi di Jawa Timur, yaitu Mahavihara Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Bersama saya Ina Laila, kita akan berbincang tentang sejarah, simbol-simbol Buddhis, kemudian fasilitas budaya, fasilitas wisata, kegiatan budaya, hingga praktik nyata komunikasi antar budaya yang ada di sini. Kemudian hari ini juga sudah hadir narasumber utama, yaitu Romo Suryono. Terima kasih Romo atas kehadirannya pada hari ini. Baik Romo, untuk memulai perbincangan kita hari ini, boleh diceritakan awal berdirinya Mahavihara ini, kemudian apa sebenarnya tujuan utama berdirinya Mahavihara ini? Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wing Tek Tong Tien, Rahayu 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 Sagung Dumadi. Ya, jadi pertama-tama kalau kita bicara tentang tempat ini, Mahavihara Mojopahit ini tidak lepas dari sang pemrakarsa. Beliau adalah Biku Wiryanadi Mahatera, yang mana beliau mempunyai pemikiran untuk membangun sebuah sanggar pamujan atau tempat ibadah, khususnya adalah tempat ibadah untuk umat beragama Buddha di Kabupaten Mojokerto. Jadi tempat ini, Mahavihara Mojopahit ini dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 1989. Pada waktu itu yang meresmikan adalah Bapak Sularso, beliau Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Tempat ini, Mahavihara ini dibangun, dasarnya sudah jelas bahwa wihara dibangun adalah sebagai tempat ibadah untuk umat beragama Buddha, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dibangun di wilayah Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Trowulan? Karena mengambil dari sisi sejarah, mengambil dari sisi historis daripada kerajaan-kerajaan lampau, khususnya adalah kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang luar biasa. Dipercaya pada waktu itu masyarakat atau penduduknya mayoritas itu beragama Siwa dan Buddha. Walaupun memang sudah ada kepercayaan-kepercayaan lain pada waktu itu, tetapi mayoritas adalah Siwa dan Buddha. Jadi beliau membangun tempat ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan sejarah atau historis seperti itu. Jadi memang tujuan awalnya itu memang digunakan sebagai tempat ibadah ya, maksudnya di Mojokerto. Kemudian kan di vihara ini, ikon di vihara adalah Buddha tidur. Apakah Buddha tidur ini memiliki makna spiritual, begitu Romo? Ya, jadi di tempat ini, di Mahavihara Mojopahit ini memang area Mahavihara ini ada beberapa bangunan memang yang dikenal masyarakat itu adalah Buddha tidur atau sleeping Buddha. Nah, Buddha tidur atau sleeping Buddha itu sebetulnya penyebutan secara umum, ya, penyebutan yang biasa masyarakat menyebutnya. Tetapi di dalam agama Buddha, penyebutan yang tepat, kalau orang Jawa bilang bener tapi durung pener, begitu loh ya. Jadi penyebutan yang tepat menurut atau dalam agama Buddha itu adalah Rupang Buddha Mahaparinibbana. Oh, ya,
Rupang Buddha Mahaparinibbana ini menggambarkan atau filosofinya adalah pada waktu Sang Buddha Gautama beliau detik-detik meninggal dunia. Jadi disebut dengan Rupang Buddha Mahaparinibbana. Nah, di dalam agama Buddha itu sebetulnya menyebutnya bukan patung. Secara umum memang penyebutan itu adalah patung seperti yang di belakang kita. Ini adalah patung Buddha, kan orang menyebutnya begitu. Tetapi di dalam agama Buddha penyebutannya adalah rupang. Ya, rupang itu berasal dari kata rupa. Nah, jadi Rupang Buddha Mahaparinibbana itu adalah penyebutan yang tepat menurut agama Buddha. Kalau seandainya masyarakat menyebut selebing Buddha atau Buddha tidur, monggo silahkan. Yang penting tidak menyebut Bunda tidur. Gitu. Gitu, kalau ya. Bunda tidur salah. Salah ya. sekali. Kemudian apakah selain Buddha tidur ini ada elemen spiritualitas yang lain? Oke. Jadi sebetulnya begini, di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di tempat ini, di Mahawihara Mojopahit ini, sebetulnya ada di dalam agama Buddha itu ada objek-objek yang layak untuk dihormati. Jadi biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu ada kegiatan yang namanya itu pradaksina. Nah, pradaksina itu adalah mengitari objek yang dipercaya atau dihormati di dalam agama Buddha. Jadi mengitarinya itu objek ada di sebelah kanan. Itu namanya pradaksina, itu bahasa Sanskerta. Padakina adalah bahasa Pali. Nah, jadi mengitari objek searah jarum jam. Nah, seperti kegiatan-kegiatan seperti Waisak dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, biasanya kalau kegiatannya di sebuah candi, itu kan ada mengitari begitu. Nah, itu namanya pradaksina. Seperti itu ya. Kemudian apakah di Mahawihara ini ada kegiatan-kegiatan seperti ada kalau Bapak tadi bilang itu latihan rutin atau adakah kegiatan-kegiatan budaya yang lain? Ya, terkait dengan budaya di tempat ini, sebetulnya kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan teman-teman yang peduli dengan budaya. Untuk kegiatan budaya tentunya itu kan macam-macam. Budaya itu ada yang budaya kesenian, ada yang budaya lain-lain kan begitu. Nah, di tempat ini untuk kegiatan rutinitas kami peduli nguri-uri budaya, khususnya adalah budaya-budaya Jawa, yang mana kita ada sanggar namanya Sanggar Seni Budaya Buddhis Mojopahit. Ini kita ada seperangkat alat gamelan Jawa dan kita ada wayang kulit. Itu memang kami untuk ini ya, untuk memfasilitasi teman-teman yang peduli dengan kegiatan-kegiatan kesenian seperti itu. Ini sudah berjalan dari sekitar tahun 2015. Sebetulnya sanggar ini didirikan pada tahun 2011-2012, tetapi rutinitas ini aktifnya itu mulai tahun 2015 sampai saat ini seperti itu. Jadi kegiatan ini yang tadinya pernah kita adakan seminggu 2 kali, untuk saat ini kita seminggu sekali seperti itu. Biasanya dimulainya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya. Atau ya. Untuk kegiatan rutinitas ini sebetulnya kita ngikut sih, sebetulnya kita ngikut teman-teman pelaku ya, teman-teman pelaku seni. Tetapi saya menyarankan kalau bisa kegiatannya itu pas hari libur, pas hari Minggu. Kenapa? Karena hari libur, hari Minggu itu banyak pengunjung datang ke tempat ini. Nah, dengan adanya pengunjung datang ke tempat ini secara otomatis kita bisa menghibur, itu pertama. Yang kedua, pengunjung itu kan belum tentu tahu tentang
budaya-budaya seperti ini, kesenian seperti ini. Bahkan dengan diadakannya hari Minggu, pengunjung yang tadinya tidak tahu apa-apa malah ada yang kepingin belajar menjadi dalang. Itu ada, dan sampai saat ini itu ada yang aktif di sini. Sekarang malah sekolahnya di SMKI Surabaya. Dia datang ke sini tuh pada waktu itu masih kelas 3 SD. Cuman jalan-jalan sama orang tuanya karena dia seneng wayang, terus aktif di sini. Dan itu dari Jombang juga. Ya, seperti itu. Begitu ya, menarik sekali ya. Berarti kesenian yang dilaksanakan di sini itu bukan cuma sekedar untuk latihan, tapi juga bisa memberikan pelajaran kepada pengunjung. Terus kemudian tadi bisa tertarik sampai belajar gitu ya Romo. Kemudian apakah ada perayaan tertentu seperti Waisak, kemudian Asyada yang melibatkan masyarakat lintas budaya? Ya, jadi di agama Buddha itu ada beberapa kegiatan peringatan atau perayaan keagamaan. Ada Maga Puja, ada Waisak, Asada, Katina, dan yang lainnya. Dan di sini biasanya kegiatan-kegiatan itu kita melibatkan masyarakat itu begini. Pada waktu kegiatan biasanya kita adakan yang namanya bakti sosial. Nah, kita adakan bakti sosial, kita komunikasi dengan teman-teman dari PMI dan teman-teman dari kesehatan, dari dokter untuk nanti ayo bareng-bareng kita melayani masyarakat. Nah, khususnya yang datang ke tempat ini tuh bukan cuma masyarakat sekitar. Kenapa? Karena yang kita adakan biasanya kan hari Minggu. Iya. Jadi kadang-kala orang yang rumahnya jauh pas kebetulan ke tempat ini, mereka mau donor ya silahkan. Mereka mau mungkin mau cari obat, periksa dan lain-lain juga kita persilahkan. Itu terkait dengan kegiatan bakti sosial. Terus kita juga ada kegiatan yang sifatnya itu bakti sosialnya itu bukan pengobatan. Kita ada sifatnya itu ya kita berbagilah kepada masyarakat sekitar. Nah, tentunya berbagi ini ya kita harus betul-betul komunikasi dengan masyarakat, dengan perangkat supaya tidak salah sasaran seperti itu. Oh iya, seperti itu. Nah, apakah di sini itu pengunjungnya tentu tadi ada yang dari luar kota. Apakah pernah dari pengunjung dari luar pulau atau bahkan mancanegara? Kemudian jika luar negeri gitu ya, Romo, di sini menggunakan bahasanya seperti apa untuk komunikasinya? Oke. Jadi biasanya begini, ya ini kalau kita bicara tentang pengunjung yang datang ke tempat ini ya tentunya komplek ya. Kalau kita bicara sekitar Mojokerto mungkin ya tempat ini sudah banyak yang tahu. Jawa Timur banyak yang tahu, dan juga beberapa kali ada saudara-saudara kita dari manca alias turis, yang mana biasanya kalau turis itu datang ke tempat ini sudah ada guide-nya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya tidak ada guide ya, kalau untuk menjelaskan ya tentunya jujur kalau saya ngeratul harus pakai kamus begitu ya. Jadi harus pakai kamus. Jadi biasanya tetap ada guide-nya. Dan bahkan saya pernah ketemu dengan turis datang ke tempat ini, kita mau ngomong dengan bahasa Inggris. Lah, moro-moro orangnya itu malah bahasa Jawanya halus. Apa enggak kaget? Itu pernah begitu. Pernah. Saya di prank begitu pernah. Bahasa Jawanya malah halus, ternyata begitu. Jadi tidak semua turis itu ternyata tidak bisa bahasa Indonesia, malah bahkan mereka bahasa Jawa itu fasih. Dan kapan hari? Nah, ini saya ingat kapan hari itu ada teman-teman komunitas yang dari Surabaya itu mendatangkan orang dari Jepang. Orang dari Jepang khusus untuk memainkan gamelan. Ya, khusus untuk memainkan gamelan ini. Pernah seperti itu. Dan itu pun ya
Karena mereka kan nggak tahu. Iya. Ya sudah, yang penting asal bunyi saja. Oh, langsung di Ya, gitu asal ya. bunyi saja seperti itu. Oke. Berarti bisa di sini ada pengunjung yang sampai mancanegara gitu nggih. Iya. Berarti di sini ada tour guide-nya khusus untuk mancanegara. Ya kita belajar bareng-bareng Oh, begitu belajar ya. bareng-bareng. Sebenarnya nggak ada sih. Karena kembali lagi begini, tempat ini tuh sebetulnya bukan tempat wisata. Jadi tempat ini itu adalah tempat ibadah. Secara izin tempat ibadah yang mana tempat ini open. Kami welcome bagi siapapun yang mau datang ke tempat ini. Dan rata-rata di luaran sana itu kalau sudah tahu tentang Buddha tidur, bukan Mahawiara Mojopahit yang disebut biasanya. Kalau di luar sana, Buddha tidurnya. Oh, Bukan Mahawiara Mojopahit. Artinya apa? Mereka lebih mengenal Buddha tidur daripada Mahawiara Mojopahit. Kan begitu. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, ya kita jelaskan tentang wihara ini bagaimana, fungsinya apa. Nah, seperti itu. Memang fungsinya utamanya adalah sebagai tempat ibadah. Dan kalau bahasa wisata itu sebetulnya ya monggo, kalau seperti panjenengan, saudara-saudara yang lain mau mengatakan ayo wisata ke Sleeping Buddha atau ke Buddha tidur, monggo, silahkan. Nah, karena bagi saya yang dikatakan wisata itu orangnya, bukan tempatnya. iya ya. Saya juga baru belajar banyak sekali dari Roma ini. Sebenarnya dulu saya juga taunya tuh Buddha tidur. Bukan Bunda tidur ya? Bukan. Bukan ya. Terus dari Roma ini belajar banyak. Ternyata di sini tuh sebenarnya tujuan utamanya itu kan digunakan sebagai tempat ibadah. Tapi di luaran sana yang lebih terkenalnya itu Buddha ikon tidur. Ya. Buddha tidur ini. Nah, kemudian dalam dinamika sehari-hari Romo, tentu kan ada tantangan-tantangan. Apakah ada kesalahpahaman yang terjadi di vihara ini? Oke, artinya adalah wihara dengan masyarakat kan begitu? Iya. Oke. Tentunya begini, yang namanya kita hidup sehari-hari tidak lepas dengan yang namanya masalah. Kalau tidak ada masalah berarti kita tidak hidup, gitu aja ya. Iya. Nah, seiring dengan berdirinya Mahavihara ini, jadi wihara ini adalah wihara yang unik. Artinya unik begini. Wihara ini dibangun pada tahun 1987 yang mana pada waktu itu masyarakat di sekitar Mahavihara Mojopahit ini tidak ada satupun umat beragama Buddha. Nah, pada tahun 1987 tidak ada umat beragama Buddha. Nah, ternyata walaupun tidak ada umat beragama Buddha, wihara ini tetap bisa berdiri dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Terus seiring berjalannya waktu, tempat ini sudah sekarang kisaran umur hampir 30 lebih ya, 30 tahun lebih. Warga sekitar tempat ini ya tentunya kalau kita bicara ini adalah tempat ibadah agama Buddha, mungkin kalau menurut Anda warga di sekitar sini itu masyarakatnya bagaimana? Apakah ada yang beragama Buddha atau tidak? Padahal ini sudah sekian tahun. Sepertinya ada yang Buddha, ada yang non Buddha. Ya, ada. Intinya dengan adanya wihara terus ada peningkatan umatnya di sekitar wihara, begitu ya? Iya, iya. Nah, ternyata bahwa selama 30 tahun ini masyarakat sekitar sini itu tidak ada satupun umat beragama Buddha. Oh. Jadi kalau kita bicara tentang kerukunan, tentang toleransi antar umat beragama, saya rasa di Mojokerto khususnya di Trowulan ini sudah sangat luar biasa. Toleransinya ya. Iya. Meskipun di Mojokerto ini ada agama-agama lain, tapi di sini tuh toleransinya kuat gitu ya. Ya, menurut saya begitu. Iya, iya. Karena begini, karena memang beberapa kali itu kan kita untuk kegiatan lintas agama, kegiatan lintas iman,
saya sering dilibatkan teman-teman untuk gabung. Nah, seperti di Gus Durian, nah terus di FKUB, di FPK, dan juga kemarin yang kita lakukan tentang kebersamaan itu menurut saya sangat luar biasa. Itu pada waktu bulan puasa kemarin ya. Iya. Itu kalau tidak salah pada puasa ke-11 kami di sini mengadakan ini buka bersama. Dan kebetulan waktu itu beliaunya Bu Sinta juga hadir, beliau rawuh untuk buka bersama di Mahavihara Mojopahit. Berarti di sini sudah ada selain lintas budaya itu juga ada lintas agama gitu ya, yang menunjukkan di sini toleransi di Mojokerto khususnya di Vihara itu sangat kuat sekali. Kemudian dari berbagai kegiatan budaya Romo, interaksi dan fasilitas terlihat bahwa Vihara ini sangat menekankan toleransi. Bagaimana nilai itu bisa diterapkan? Sebetulnya begini, kalau kita bicara tentang toleransi, itu sebetulnya di wilayah Mojokerto ini kan tentang budaya itu ini kan mulai muncul kembali dengan membawa nama kebesaran dari Majapahit, yang mana memang kebesaran Majapahit ini adalah toleransi yang sangat luar biasa. Karena kalau kita bicara tentang budaya, kalau kita bicara tentang spiritual, sebetulnya budaya dan spiritual itu kalau menurut saya, bagi saya itu selaras. Iya. Nah, kalau sudah bicara budaya, sudah bicara spiritual, sebetulnya ya agama sudah masuk di situ, seperti itu. Iya. Kemudian saya tadi waktu pertama kali masuk ke sini itu yang saya lihat sebenarnya apakah ada ciri khusus atau bangunan ini tuh kenapa dibentuk seperti ini gitu? Apakah ada sejarah di baliknya gitu, Romo? Oke. Baik, terkait dengan nama Mahavihara Mojopahit itu kan memang mengambil dari nama kebesaran Mojopahit, dan bangunan-bangunan yang ada di tempat ini ya. Bangunan yang ada di tempat ini memang disesuaikan dengan bangunan lokal, artinya itu bangunan-bangunan kita di Jawa Timur itu kan bangunan-bangunan joglo, bangunan Jawa, bangunan ala-ala Majapahit, dan itu pun di dalam agama Buddha ini pun juga ada artinya, ada filosofinya terkait tentang bangunan ini bagaimana, seperti itu. Contoh bangunan joglo yang ada di tempat ini, mungkin wihara itu kan kalau bangunannya mungkin kalau yang di daerah mana begitu mungkin kayak kelenteng, mungkin di daerah mana begitu kayak bangunan mungkin model kekinian, tetapi di wihara ini tetap memakai bangunan joglo karena memang ini terkait dengan kearifan lokal, terkait dengan budaya. Jadi bangunan ini secara filosofi Buddhisnya ini adalah genteng ini kalau kita lihat dari luar itu bertrap 3, bersusun 3. Jadi itu mempunyai makna di dalam agama Buddha itu adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, Buddha, Dharma, Sangha ini adalah Buddha itu secara historis adalah Sang Buddha Gautama. Mungkin dalam agama lain bisa dikatakan pembimbing atau nabi kan begitu ya. Terus Dharma ini adalah ajaran-ajaran yang diajarkan Buddha untuk menuju jalan yang lebih baik. Nah, terus yang ketiga Sangha. Sangha ini adalah komunitas para biku atau komunitas rohaniawan agama Buddha. Nah, itu adalah filosofi genteng bertrap 3 yang ada di bangunan ini. Bangunan Jawa, bangunan joglo itu memang harus ada tiang 4. Nah, kalau orang Jawa bilang itu namanya soko guru kan begitu. Nah, ini tiang 4 ini namanya soko guru. Nah, soko guru atau tiang 4 ini dalam filosofi Buddhisnya yang disampaikan Bante Wiryanadi adalah 4 kesunyataan mulia. Nah,
4 kesunyataan mulia itu adalah ajaran yang pertama kali diajarkan Buddha kepada 5 orang muridnya. Ajaran itu adalah yang pertama adanya penderitaan, kedua sebab adanya penderitaan, yang ketiga lenyapnya penderitaan, dan yang keempat adalah cara untuk melenyapkan penderitaan. Nah, terus kalau kita melihat di teras depan, belakang maupun samping, nanti kalau kita lihat tiangnya, ini jumlahnya ada 8. Kita lihat dari depan, belakang maupun samping. Nah, ini 8. 8 ini dalam filosofi Buddhisnya adalah Hasta Arya Marga, jadi 8 jalan utama. Nah, 8 jalan utama ini yang pertama adalah harus mempunyai pandangan atau pengertian yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua harus mempunyai pikiran yang benar. Ketiga ucapan yang benar. Yang keempat perilaku atau tindakan yang benar. Yang kelima mata pencaharian benar. Yang keenam daya upaya benar. Yang ketujuh konsentrasi benar, perhatian benar. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar. Nah, itu adalah yang diajarkan Buddha tentang 8 ruas jalan utama. Nah, itu biasanya kalau diringkas nanti menjadi sila samadhi panya. Nah, sila itu adalah bentuk moralitas manusia. Samadhi itu adalah pada waktu kita lebih kepada yang namanya duduk hening. Nah, konsentrasi tadi. Panya adalah kebijaksanaan. Nah, itu. Terus bukan cuma sampai di situ, Anda pasti tadi pada waktu memasuki tempat ini tentunya melewati yang namanya anak tangga. Jadi anak tangga ini pun bukan sekedar dibuat supaya kita bisa masuk ke ruangan ini, tidak. Jadi anak tangga ini kalau nanti kita hitung itu jumlahnya ada 5. Nah, 5 ini sendiri dalam filosofi Buddhis itu adalah Pancasila Buddhisnya. Pancasila Buddhis itu adalah bentuk moralitas di dalam agama Buddha yang mana itu pada waktu umat Buddha melakukan sembahyang, melakukan puja bakti itu selalu diucapkan. Nah, Pancasila Buddhis ini diajarkan Buddha kalau kita hitung Waisak ya itu sudah 2560 sekian tahun yang lalu. Itu Pancasila Buddhis itu adalah 5 moralitas, 5 kemoralan seperti itu. Mungkin ya artinya bukan, kalau Pancasila bukan satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang itu ya. Jadi Panca itu 5, sila itu adalah moral. Yang pertama adalah adinadana, itu kami bertekad untuk menghindari penganiayaan dan pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua adinadana, yang pertama panatipata ya, yang kedua adinadana, bertekad untuk menghindari barang yang tidak diberikan atau mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri kan begitu. Yang ketiga kamesumi cacara, itu bertekad tidak berbuat asusila atau hubungan yang salah. Itu yang ketiga. Yang keempat musawada, bertekad tidak makan dan minum makanan minuman yang dapat menyebab. Yang keempat itu tidak berbicara yang tidak benar, tidak berbicara yang tidak benar seperti berbohong, fitnah dan lain-lain. Dan yang kelima Suramiraya Majapahmadatana, itu artinya adalah bertekad tidak makan dan minum makanan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, seperti itu. Biasanya kalau orang Jawa itu sudah sudah tahu dengan bahasa molimo ya, seperti itu. Saya tadi dengarnya juga, oh ini seperti itu yang ada di kandungan molimo. Iya gitu betul. Ini Pancasila Buddhis. Jadi di setiap struktur bangunan ini, bahkan sampai di tangganya itu pasti ada maknanya di dalam agama Buddha. Kemudian saya sebenarnya kepo satu hal lagi. Dalam Buddha itu banyak sekali bahasa kosakata yang baru saya dengar.
seperti kayak tadi nama Buddha itu. Mahaparinibbana. Nah, itu sebenarnya diambil dari bahasa-bahasa apa? Oke. Mungkin Anda kalau kita bicara tentang bahasa, Anda kepo ya. Sebetulnya banyak sekali yang sudah dipakai bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa Pali itu yang dipakai masyarakat Indonesia. Jadi Buddha Mahaparinibbana itu adalah bahasa Pali. Tapi kalau Buddha Mahaparinirwana itu bahasa Sanskerta. Jadi Nibbana itu adalah bahasa Pali, Nirwana adalah bahasa Sanskerta. Nah, terkait dengan bahasa yang tadi Anda bilang bahwa Anda kepo, sebetulnya Anda sudah banyak mengucapkan bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Contoh, siapa sih yang tidak kenal dengan karma? Iya. Karma itu adalah bahasa Sanskerta, tapi kalau kama double bahasa Pali. Tetapi kadangkala kalau orang menyebut karma di Indonesia ini identiknya dengan hal yang Negatif. jelek atau negatif. Padahal yang arti karma itu sendiri, karma itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan melalui niat, pikiran, ucapan maupun perbuatan. Jadi ada karma baik dan karma buruk. Iya. Jadi di dalam agama Buddha kalau kita mendapatkan hal nyaman itu pun ya karma baik saya. Baik. Kalau kita mendapatkan hal yang tidak nyaman karma buruk. Tetapi di Indonesia kalau mendapatkan hal yang baik baru mereka mengatakan pahala. Tetapi kalau mereka mendapatkan hal yang tidak baik itu karena karmamu. Iya, betul. Kan begitu? Iya. Nah, terus ada lagi. Jenengan sering memakai bahasa atau kalimat dosa tidak? Nggih, sering. Itu bahasa apa sih? Dosa itu seperti apa ya? Misalkan ada seseorang yang melakukan suatu hal yang melenceng dari agama. Itu namanya dosa. Berdosa. Berdosa itu apanya ya? Itu bahasa apa itu aja? Bahasa agama. Nah, ya agama bahasa apa? Kita kalau bahasa jangan ngomong bahasa agama. Bahasa apa? Ada. Kalau Arabnya bukan dosa. Bukan. Apa ya? Ya, Itu dosa, itu bahasa Sanskerta artinya adalah kebencian. Di dalam agama Buddha ada dosa, moha, loba dan irsya. Kebencian, keserakahan, kebodohan dan iri hati. Dosa. Tetapi di bahasa Indonesia berbeda. Nah, seperti ini. Puasa. Itu bahasa apa? Ada yang tahu? Itu padahal panjenengan melakukan setiap tahun. Mungkin kalau mau Senin Kemis, ya Senin Kemis. Itu puasa itu dari bahasa apa sih? Kalau Arab jelas bukan saum. Iya. Iya kan? Ayo bahasa apa? Bahasa apa ya? Sanskerta dari upawasa. Upawasa, puasa nek Jawa dadi poso. Bukan berarti poso itu apa-apa kerso. Itu. Nah, terus kalau Anda menyebut surga. Itu bahasa apa sih? Padahal setiap saat panjenengan bisa menyebut itu. Maaf kalau Arab jannah jelas. Iya. Surga apa itu? Surga itu bahasa Sanskerta, penulisannya swarga. S pakai vero, swarga. Artinya alam kebahagiaan. Kalau lawannya sebetulnya bahasanya naraka. Bukan neraka. Neraka itu karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Naraka itu alam penderitaan. Kalau di Jawa jadinya swargo gitu. Swargo, iya betul. Swargo. Bahasa Indonesia jadi surga. Berarti kita itu sebenarnya sudah sering mengucapkan itu ya, bahasa-bahasa Sanskerta. Betul. Cuma enggak. Puja. Puja itu juga bahasa Pali Sanskerta. Subosito. Tahu Subosito? Etika. Nek wong Jawa Subosito. Etika itu bahasa Pali. Puja itu di dalam Manggala Sutta itu disebutkan pujaca pujanianam, menghormat yang patut dihormati. Sebetulnya puja itu artinya adalah menghormat. Puja itu menghormat. Seperti itu. Nah, sembahyang itu sendiri kan juga aslinya bukan bahasa Indonesia. Iya.
nyembah yang, kan begitu. Nyembah Yang, nah, sebetulnya begitu. banyak sekali yang diubah-ubah gitu. Betul, karena bahasa Indonesia ini kan memang berasal dari beberapa bahasa. Kalau kita ngomong dosa, surga, neraka itu jelas bahasa Sanskerta. Tapi kalau kita ngomong selamat, rezeki, itu kan jelas bahasa apa, kan begitu. Nggih. Nah, kan seperti meditasi, apakah meditasi itu bahasa Indonesia? Meditation, Oh, Inggris. meditation. Nah, terus ada nek wong Jawa, kalau jenengan dengar semedi tahu ndak? Semedi itu yang mengasingkan diri itu. Semedi itu kan basa Jawa nggih. Sebetulnya bahasanya itu bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, samadhi. Itu yang betul. Nggih. Nah, jadi sebetulnya Anda itu sudah sering mengucapkan bahasa-bahasa Sanskerta dan bahasa-bahasa Pali, karena bahasa Sanskerta dan bahasa Pali itu banyak yang dipakai menjadi bahasa Indonesia begitu. Gitu. Nah, Romo, untuk sesi yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya, kemudian pengalaman, cerita, dan percakapan kita kali ini bermanfaat bagi pendengar dan penonton yang ada di rumah di sana ya, khususnya mahasiswa yang sedang mempelajari komunikasi antar budaya. Kemudian sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nalaila Sofia, izin mengakhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.